Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Selama pandemi ini, sudah hampir setahun kita menjalaninya. Dan masih banyak ketakutan yang ada di sekitar kita. Saya masih mendapat pertanyaan dari sahabat dan beberapa sahabat menanyakan bagaimana cara mengatasi rasa takut. Dan kemudian saya mengingat pengalaman saya. Saya pernah menceritakan bahwa pada awal pandemi, pada bulan Maret, saya terjebak lockdown di negeri orang di Sri Lanka. Dan tidak bisa kembali ke Indonesia karena tidak ada penerbangan. Dan itu selama 25 hari. Disitulah saya mengalami rasa takut, mengalami kekhawatiran, terutama bagaimana nanti kalau saya kena virus itu di negeri orang. Dan pada waktu itu di Sri Lanka, begitu kena langsung diambil, seperti di sini, di karantina, tidak boleh dikunjungi, dan di negeri orang. Dan kalau tidak juga bisa berkomunikasi, tidak ada siapa-siapa, lalu terjadi sesuatu, saya dimakamkan di sana, bagaimana? Sungguh tragis, dan itu menimbulkan rasa takut. Bagaimana cara saya mengatasinya? Saya jalan kaki setiap hari. Pagi 1 jam, sore 1 jam. Dan ketika berjalan kaki itu, saya berdoa. Doa yang sederhana, hanya doa Salam Maria. Tetapi kemudian saya menjadi lebih tenang. Dan ini kuncinya. Kenapa saya bisa lebih tenang hanya dengan berjalan kaki dan berdoa Salam Maria? Rupanya, kalau ada persoalan di dunia ini, satu-satunya persoalan adalah diri kita. Tetapi, kalau kita mencari solusi, satu-satunya solusi, ya diri kita. Untuk menjadi rasa takut sebetulnya, kita harus berusaha. Kalau biasa-biasa kita tidak takut. Kita harus berusaha lebih supaya takut, yaitu berpikir lebih. Pada waktu itu saya berpikir lebih. Saya tidak mengalami gejala apa-apa. Tetapi karena lockdown di negeri orang, tidak bisa pulang, saya mulai membayangkan, memikirkan sesuatu yang terburuk. Dan itu pikirannya berlebihan, ya lebay. Kalau nanti saya kena di sana gimana, terus diambil, dibawa ke tempat isolasi, tidak bisa dikunjungi, dan saya di negeri orang, saya kesepian, tidak bisa mengeluh dengan siapa-siapa. Kalau kontak, saatnya juga pasti internet, HP, tidak ada koneksi. Saya akan kesepian sendirian dan sangat menderita. Saya berpikir lebih, padahal pada waktu itu ya saya sehat-sehat saja. Nah, ketika saya berjalan keliling dan berdoa Salam Maria, rupanya pikiran-pikiran yang berlebih itu berkurang. Diganti dengan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan rupanya setiap kata yang kita kenal itu mengandung asosiasi tertentu. Kalau saya mulai berpikir tentang penyakit, kesepian, sendirian, muncul rasa takut. Karena antara penyakit, sendirian itu berasosiasi dengan rasa takut. Tetapi kalau saya mulai menyebut Maria, salam, Tuhan besertamu, itu juga berkaitan, berasosiasi dengan kedamaian, sukacita, ketenangan. Jadi setiap kata rupanya mempunyai asosiasi tertentu dengan perasaan dan pikiran. Dan itulah yang mengubah. Selain memang jalan kaki juga meningkatkan mood karena memperbaiki metabolisme. Maka jalan kaki sambil berdoa Salam Maria itu luar biasa ampuh, terutama untuk mengatasi rasa takut. Tetapi lagi, kuncinya adalah kita sendiri, pikiran-pikiran kita. Karena itu, kita mesti memikirkan yang positif, yang berasosiasi dengan perasaan-perasaan yang positif. Tidak heran kalau di dalam Filipi bab 4 ayat 8, ayat yang paling saya suka, dikatakan bahwa apa yang benar, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang menimbulkan rasa damai, yang luhur,
pikirkanlah. Karena memang mulainya dengan pikiran kita. Dan dari mana kita mulai mengatasi rasa takut kita? Ya dari keadaan kita sekarang ini. Kita tidak bisa mulai dari tempat lain, kecuali kita mulai sekarang dalam posisi kita sekarang ini. Dan mulainya adalah berbelas kasih, sabar dengan diri sendiri. Maka Tuhan Yesus mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pertama kali harus mengasihi kita sendiri, berbelas kasih kepada diri sendiri. Handle your feeling, your heart with care. Lebih tenang, jangan memaksa diri, jangan push yourself too hard. Kalau memang mempunyai rasa takut, terima saja. Kalau ada kekurangan, terima saja. Menerima diri dan merasa nyaman dengan diri sendiri adalah awal dari sebuah kebaikan. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, hiduplah dalam cinta kasih. Rupanya, kasih juga bisa mengalahkan ketakutan. Jadi saudara-saudari terkasih, saya berbagi, mudah-mudahan Anda menemukan jalan. Untuk setiap solusi, ada jalannya. Yaitu diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Karena setiap persoalan ada sumbernya, yaitu diri Anda sendiri, diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita berjalan, kita menemukan solusi, jangan sendirian, tetapi bersama Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membuka jalan. Tetapi memang kita sendiri harus menata pikiran, menata perasaan, menata hati. Itu semua solusi, semua juga kunci dari setiap persoalan yang kita hadapi. Di dalam masa pandemi pun kita tetap bisa tenang. Karena sumber rasa takut itu bukan yang ada di luar sana, bukan virus, bukan pandemi, bukan kekecewaan, bukan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh sesuatu yang di luar, tetapi apa yang ada di pikiran, yang ada di hati. Karena itu solusinya ya Anda sendiri, masuk ke dalam hati. Kemudian menemukan kekuatan Tuhan yang juga bersemayam di sana. Menemukan asosiasi-asosiasi dari kata-kata yang membuat kita merasa lebih nyaman, lebih tenang. Karena itu, para pendoa jauh lebih tenang. Karena mereka selalu berkaitan dengan kata-kata yang membawa asosiasi rasa damai itu. Syukur, pengampunan, perlindungan, Tuhan, kasih. Itu semua membawa asosiasi perasaan-perasaan tertentu. Karena itu berdoa juga menjadi kunci untuk membuat kita menjadi lebih nyaman. Tuhan sendiri ada bersama kita. Karena itu pikirkan yang baik, pikirkan yang berkenan, dan juga selalu mengarahkan hati kepada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Bagaimana? Apakah Anda sudah bisa mengatasi rasa takut terhadap sesuatu yang ada di luar sana? Karena sebetulnya kita sendiri yang bisa mengatasinya. Dengan menata hati, menata pikiran, dan menata perasaan. Salah satu kekuatan yang besar juga adalah mencintai. Karena Allah adalah kasih. Tetapi seringkali kita juga keliru dalam mencintai. Maka kita tidak bahagia, tidak tenang. Lalu bagaimana mencintai yang benar? Mencintai yang benar adalah happy in loving. Bahagia dulu. Penuhi hati dengan cinta. Dan bahagia karena penuh dengan cinta. Bahagia karena mencintai. Yang dicintai bagaimana? Bonus. Sudah bahagia dulu dengan mencintainya sendiri. Happy in the process of loving. Sudah bahagia dengan mencintai. Karena itu Tuhan mengatakan, apa lebihnya kamu? Kalau kamu mengasihi, memperhatikan orang yang baik kepadamu. Orang jahat pun begitu. Maksud Tuhan adalah kalau kita mencintai orang yang miskin, memberi makan yang tidak bisa membalas kepada kita, kita sendiri bisa menemukan bahagia dengan mencintai saja. Karena mereka tidak bisa membalas. Tetapi dengan bahagia mencintai mereka, kita sudah terbalas. Yaitu happy in loving.
Maka dalam mencintai, nggak usah pikir yang dicintai membalas atau tidak, menyenangkan atau tidak. Karena kita tidak bisa mengharapkan kebahagiaan bahkan dari orang yang kita cintai. Tidak. Kebahagiaan itu dari kita sendiri. Yaitu bagaimana kita mengatur pikiran, mengatur perasaan, mengatur hati, dan happy in loving. Maka mari kita belajar dari Tuhan. Firman Tuhan itu selalu benar. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan kalau kita mengajarkan, pasti ada kebenaran di sana. Maka berdasarkan firman Tuhan, perintah Tuhan juga, kita belajar untuk happy in loving. Tuhan memberkati.